Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farsarata Najmi Rohadatul IC dengan NIM 25050974124. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil resum dari dua artikel yang telah tersedia di LMS Sidia. Dan dalam video kali ini, saya akan menjelaskan masing-masing artikel mulai dari pendahuluan, metode, hasil dari pembahasan, hingga kesimpulan. Oke, baik, langsung saja pada artikel pertama membahas mengenai modifikasi algoritma penjadwalan round robin. Pada artikel pertama dibahas mengenai penjadwalan CPU yang merupakan bagian penting dalam sistem operasi. Penjadwalan ini berperan dalam mengatur bagaimana proses dijalankan agar sistem dapat bekerja secara efisien dan adil. Salah satu algoritma yang sering digunakan adalah round robin. Kenapa? Karena konsepnya sederhana dan memberikan waktu yang sama bagi setiap proses. Namun, algoritma ini memiliki kelemahan pada penggunaan time quantum yang bersifat tetap. Jika waktu yang diberikan terlalu kecil, maka akan terjadi terlalu banyak perpindahan proses yang menyebabkan overhead tinggi. Sebaliknya, jika terlalu besar, maka waktu respon menjadi lebih lambat. Permasalahan inilah yang mendorong banyak penelitian untuk mengembangkan modifikasi algoritma round robin agar kinerjanya menjadi lebih optimal. Untuk metode yang digunakan pada artikel ini adalah systematic literature review dengan pendekatan Prisma. Peneliti mengumpulkan berbagai artikel dari database, kemudian melakukan proses seleksi berdasarkan kriteria tertentu, seperti tahun publikasi, relevansi topik, dan ketersediaan akses. Dari hasil pencarian, diperolehlah 158 artikel, dan setelah melalui proses screening, dipilih 15 artikel yang sesuai untuk dianalisis lebih lanjut. Baik, masuk pada hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dalam artikel ini difokuskan pada 3 hal utama. Yang pertama adalah jenis-jenis modifikasi algoritma round robin. Dari hasil kajian ditemukan bahwa modifikasi algoritma ini cukup beragam dan dapat dikelompokkan menjadi beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah berbasis pembelajaran mesin, di mana algoritma seperti KNN digunakan untuk menentukan time quantum secara otomatis berdasarkan karakteristik proses. Pendekatan ini membuat sistem jadi lebih cerdas karena mampu menyesuaikan keputusan secara adaptif. Pendekatan yang kedua adalah algoritma dinamis, yaitu algoritma yang menyesuaikan nilai time quantum secara langsung sesuai dengan kondisi sistem, seperti jumlah proses atau burst time. Dengan cara ini, sistem menjadi lebih fleksibel dan mampu mengurangi waktu tunggu. Pendekatan yang ketiga adalah algoritma hibrida, yaitu penggabungan round robin dengan algoritma lain seperti shortest job first atau prioritas. Tujuannya adalah untuk mengombinasikan kelebihan dari masing-masing algoritma agar menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Selain itu juga terdapat pendekatan statistik dan matematis yang menggunakan penghitungan seperti rata-rata, median, atau kuartil untuk menentukan time quantum yang paling sesuai. Terakhir, terdapat pendekatan berbasis kelompok, di mana proses yang memiliki karakteristik serupa dikelompokkan, kemudian diberikan alokasi waktu yang sesuai dengan kelompok tersebut. Selanjutnya, dari segi dampak, modifikasi algoritma round robin terbukti memberikan peningkatan kinerja yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari penurunan average waiting time, average turnaround time, serta jumlah context switching. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan peningkatan efisiensi hingga lebih dari 50% dibandingkan dengan algoritma standar. Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian time quantum secara dinamis dan adaptif sangat berpengaruh terhadap performa sistem. Selain itu juga, hasil analisis juga menunjukkan bahwa tidak semua algoritma memiliki kinerja yang sama pada setiap kondisi. Beberapa algoritma lebih unggul pada kondisi tertentu seperti pada variasi burst time atau waktu kedatangan proses. Namun secara umum, algoritma yang bersifat adaptif, dinamis, dan menggabungkan beberapa pendekatan cenderung memberikan hasil yang lebih baik dan stabil. Nah, berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa algoritma round robin masih relevan digunakan, namun memiliki kelemahan pada penggunaan time quantum yang tetap. Oleh karena itu, berbagai modifikasi dilakukan dengan pendekatan yang lebih dinamis dan adaptif, sehingga mampu meningkatkan kinerja sistem. Hal ini terlihat dari menurunnya waktu tunggu, waktu penyelesaian, serta jumlah konteks switching, sehingga penjadwalan CPU menjadi lebih efisien. Pada artikel kedua ini dibahas mengenai virtual mesin atau mesin virtual yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi komputer di era modern.
Di zaman sekarang ini, teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan secara lebih cepat dan lebih efisien. Seiring dengan perkembangan tersebut, virtual mesin menjadi salah satu teknologi yang banyak dikembangkan karena mampu mengelola berbagai sumber daya baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun data dalam satu sistem. Virtual mesin memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan dalam satu perangkat fisik yang sama melalui bantuan Virtual Machine Environment atau VME sehingga memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam pengelolaan sistem. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi dari buku, jurnal, serta sumber lain yang relevan dengan topik virtual mesin. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dalam bentuk dokumen atau hasil penelitian sebelumnya. Kemudian dianalisis untuk memahami konsep dan penerapan virtual mesin. Berdasarkan hasil pembahasan, virtual mesin merupakan sistem yang memiliki akses ke perangkat keras virtual seperti prosesor, memori, dan jaringan. Pengelolaannya dilakukan oleh Virtual Machine Environment yang berfungsi untuk membuat, menjalankan, serta mengatur mesin virtual sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setiap virtual mesin berjalan di bawah kendali hypervisor atau virtual machine monitor yang bertugas untuk mengatur pembagian sumber daya dan menyediakan lingkungan yang menyerupai perangkat keras asli. Virtual mesin memiliki berbagai fungsi penting seperti menjalankan sistem operasi yang berbeda, melakukan pengujian software, serta mendukung kebutuhan bisnis dengan menggabungkan beberapa server dalam satu perangkat. Selain itu juga, virtual mesin juga memiliki keunggulan seperti fleksibilitas dalam menjalankan berbagai sistem, isolasi antar sistem untuk menjaga keamanan, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam implementasinya, terdapat berbagai jenis virtual mesin seperti VirtualBox, VMware, dan QEMU yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Pengelolaan virtual mesin juga dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan seperti full virtualization, para-virtualization, dan hardware-assisted virtualization yang masing-masing memiliki cara kerja berbeda dalam mengoptimalkan kinerja sistem. Nah, berdasarkan pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa virtual mesin merupakan teknologi yang mampu mempresentasikan komputer secara virtual dan menjalankan berbagai sistem operasi tanpa memerlukan perangkat keras tambahan. Dengan dukungan VME dan hypervisor, virtual mesin mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, fleksibilitas, serta keamanan dalam pengelolaan sistem. Selain itu, teknologi ini juga mendukung pengembangan dan pengujian software serta menjadi bagian penting dalam infrastruktur teknologi modern seperti cloud computing. Dari kedua artikel tersebut dapat kita lihat bahwa perkembangan teknologi terus berfokus pada peningkatan efisiensi dan kinerja sistem, baik melalui modifikasi algoritma penjadwalan CPU maupun penggunaan virtual mesin. Keduanya memiliki peran penting dalam mendukung sistem komputer yang lebih optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian resum kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.